Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Rini Surahman dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan, sumber-sumber dan dampak dari radiasi elektromagnetik. Jadi yang pertama, pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Ada 7. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio manfaatnya untuk komunikasi radio, memanfaatkan sifat gelombang NF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Gelombang radio untuk komunikasi satelit memanfaatkan sinar gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer dan ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Yang kedua, gelombang mikro untuk pemanas microwave, untuk komunikasi radar atau kepanjangannya radio detection running. Yang ketiga, untuk menganalisis struktur atomik atau molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang pertama, fungsinya untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, untuk fotografi diagnosa penyakit, digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik. Pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat tempat yang gelap atau berkabut. Sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan juga sebagai satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Yang keempat, cahaya tampak. Membantu penglihatan mata manusia, penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang komunikasi. Yang kelima, sinar ultraviolet. Ya, manfaatnya yang pertama, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruang operasi, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Terus yang keenam, sinar X dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan untuk analisa struktur bahkan kristal, dan mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Yang ketujuh, sinar gamma dimanfaatkan untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit pada produktivitas tinggi, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti kegunaan sinar X juga, untuk sistem perurut aliran fluida, misalnya aliran PDAM, dan mendeteksi kebocoran. Jadi selanjutnya, sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik ada 2. Yang pertama, radiasi elektromagnetik dari alam. Radiasi kosmis berasal dari angkasa luar, sebagian besar dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini terdiri dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian. Radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionukleida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionukleida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Radionukleida
nuklida yang ada dalam kerak bumi, terutama adalah deret uranium. Sumber radiasi yang ada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka. Yang kedua, sumber radiasi elektromagnetik buatan. Ada juga sumber elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tube vakum atau transistor, diode microwave, laser antena radio, dan lainnya. Sumber elektromagnetik buatan yang sering kita jumpai adalah reaktor nuklir. Selanjutnya, dampak radiasi elektromagnetik. Sudah banyak jurnal dan berita yang membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik. Kita telah mengerti bahwa berbagai alat elektronik kita memancarkan radiasi elektromagnetik. Mari kita bahas satu persatu bahaya radiasi tersebut yang ada di berbagai alat di kehidupan kita. Yang pertama, laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah yang pertama, menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua yaitu handphone. Ada 4 dampak, yaitu yang pertama, mengurangi produksi sperma. Kedua, ibu hamil dan anak-anak. Yang ketiga, mengganggu ingatan manusia. Yang keempat, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul antara lain rabun mata, katarak, epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40 sampai 60 cm. Yang keempat, televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.